Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh saya selama menjadi dosen di Institut Pendidikan Indonesia. Pertama, kegiatan yang pernah saya ikuti yaitu seminar pendidikan dengan tema revitalisasi pola pikir generasi muda melalui pengembangan wawasan literasi media di Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kegiatan ini, saya dipercaya menjadi pembicara dalam seminar ini. Ya, dengan judul makalah yaitu pentingnya literasi media untuk membentuk pola pikir generasi muda. Kegiatan ini dilakukan pada 18 Juni 2019. Ya. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan model pembelajaran untuk guru sekolah dasar. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Guru-guru yang terlibat yaitu guru-guru yang ada di UPTD Wanaraja. Pada kegiatan ini, saya pun dipercaya menjadi pembicara dalam pelatihan ini. Saya mengajarkan beberapa model pembelajaran yang efektif, ya, yang efektif dilakukan atau digunakan oleh guru, khususnya guru sekolah dasar. Mengingat saya juga mengajar di PGSD, saya juga mengajarkan tentang model-model yang efektif digunakan untuk anak-anak SD di sini. Ya, kegiatan ini dilaksanakan pada 18 Desember tahun 2019. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya yaitu berjudul Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kegiatan ini diikuti oleh guru-guru ya yang ada di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Ya, pada kegiatan ini saya pun dipercaya menjadi pembicara dalam kegiatan ini, yaitu saya memaparkan terkait dengan media-media pembelajaran yang cocok digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Salah satunya yaitu saya mengajarkan penggunaan Zoom meeting ya sebagai langkah untuk melahirkan kembali hakikat dari guru yang harus dekat dengan para siswanya. Sehingga para siswa akan merasa si gurunya itu tetap ada di dekat mereka. Walaupun tidak di tempat yang sama. Mereka tetap bisa bertatap muka. Ya, pada kegiatan ini ya saya pun mengajarkan atau memaparkan beberapa hal terkait dengan penggunaan media ya, media pembelajaran. Misalnya untuk evaluasi pembelajaran, saya mengajarkan terkait dengan penggunaan Google Form ya, mengingat para guru belum mampu menggunakan Google Form. Nah, di kegiatan ini pun dibahas mengenai Google Form untuk evaluasi pembelajaran. Misalnya untuk UTS ataupun UAS gitu, ya, sehingga para guru akan lebih efektif menggunakan melakukan kegiatan evaluasinya itu menggunakan Google Form. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 Agustus tahun 2020. Selanjutnya, pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya yaitu berjudul Literasi sebagai Kunci Pembentukan Karakter Siswa di Masa Pandemi. Kegiatan ini dilaksanakan berlatar belakang sulitnya pembentukan karakter dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi, para guru ya merasa sulit untuk membentuk karakter siswa
ya apabila pembelajaran dilakukan di masa pandemi. Nah, untuk mengatasi ini semua, ya, untuk mengatasi masalah tersebut, ya, saya berinisiatif untuk melakukan yang namanya pelatihan penyediaan bahan literasi, ya, dan pembudayaannya di rumah. Mengapa ini dilakukan? Ini dilakukan untuk mendigitalisasi, ya, untuk membuat bahan bacaan itu menjadi digital sehingga mudah untuk dibagikan kepada siswa. Tentu saja ya, bahan bacaan yang dibagikan kepada siswa yaitu bahan bacaan yang mengandung nilai-nilai karakter. Seperti itu. Ya, sehingga pada kegiatan ini pun ya para guru diberikan motivasi untuk melakukan yang namanya pembudayaan literasi ini, yaitu dengan menyediakan bahan bacaan dan mewajibkan atau menyarankan kepada orang tua untuk membaca setidaknya 15 menit satu hari. Seperti itu. Ya. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari tahun 2021. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya yaitu dilaksanakan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Kegiatan ini diikuti oleh staf-staf desa, khususnya di Desa Mekarjaya, gitu, untuk membuat para staf desa ini memahami ya bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengadministrasian pemerintahan. Makanya kegiatan ini diberi judul Penguatan Bahasa Indonesia dalam Pengadministrasian Pemerintahan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Juli 2021. Ya. Pada kegiatan ini diikuti oleh 22 orang peserta, ya. Mengingat situasi pandemi, 22 orang peserta ini dibagi menjadi 2 sesi, ya. Jadi setiap sesi dilaksanakan pada saat pagi hari. Sesi pertama dengan jumlah peserta yaitu kurang lebih 10, dan sesi kedua 12 orang. Sesi kedua itu juga sama 12 orang, dilaksanakan pada siang harinya. Dimulai dengan acara pembukaan gitu ya oleh pelaksananya, kemudian pemaparan materi yang dilakukan oleh saya. Nah, mengapa kegiatan atau pelatihan penguatan bahasa Indonesia dalam pengadministrasian pemerintahan ini perlu dilakukan? Hal ini berlatar belakang pada mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kebetulan ya saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi untuk karyawan ya, karyawan administrasi pemerintahan. Nah, mereka menganggap tidak pernah ada yang namanya pelatihan seperti ini. Makanya mereka meminta kepada saya untuk menjadi pemateri dalam kegiatan seperti ini. Ya, jadi ingin mengadakan kegiatan seperti ini. Seperti itu. Nah, pada kegiatan ini saya pun ya membahas mengenai surat-surat, ya surat menyurat. Nah, karena itu yang difokuskan oleh mereka. Ya, mereka ingin tahu bagaimana bahasa dalam administrasi pemerintahan harus bagaimana, kemudian dalam surat menyurat itu bentuknya seperti apa, bahasanya juga seperti apa. Makanya saya juga membahas mengenai surat resmi dan surat pribadi untuk membedakan perbedaannya. Gitu ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam surat resmi, gitu ya. Surat pribadi lebih santai bahasanya. Nah ini ya, ini kebetulan yang didokumentasikan yaitu sesi kedua, ya. Kebanyakan bapak-bapak, ya. Kalau sesi
sebelumnya itu kebanyakan ibu-ibunya, ya. Nah, ada beberapa ibu. Kemudian pada kegiatan ini pun diselingi dengan penyerahan sertifikat kegiatan untuk membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan atau mengikuti pelatihan itu. Nah, ini juga merupakan dokumentasi penyerahan plakat sebagai kenang-kenangan kepada kepala desa di Desa Mekarjaya. Nah, ini dokumentasi di akhir pelatihan ini. Seperti itu, ya. Beberapa pengabdian yang pernah dilakukan oleh saya terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saja, ya, pengabdian kepada masyarakat ini perlu diperluas cakupannya, gitu ya. Mengapa? Karena menurut beberapa staf desa atau perangkat desa yang hadir dalam kegiatan ini dari desa-desa yang lain itu belum pernah ada yang seperti ini. Makanya saya berniat untuk mengadakan pelatihan seperti ini di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya masuk ke tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Ya, tidak hanya di kantor desa saja. Atau setidaknya saya melakukan kegiatan seperti ini di desa-desa yang lain seperti itu. Ya. Nah, tentu saja kegiatan ini ya perlu adanya output atau hasil apa? Yaitu panduan. Ya, panduan misalnya surat menyurat, panduan bahasa ya dalam pengadministrasian pemerintahan. Nah, makanya saya pun menyusun panduan ya terkait dengan surat resmi yang layak digunakan oleh perangkat desa untuk dapat digunakan oleh para perangkat desa tersebut. Selain itu, saudara, dalam kegiatan ini pun saya mengambil studi kasus atau mengambil atau menjadikan sampel surat yang pernah ditulis oleh para staf desa atau perangkat desa ini untuk dianalisis dan diberikan pencerahan ya terkait dengan bahasanya, terkait dengan bentuk suratnya dan juga hal-hal yang lain. Misalnya ketika dalam kop surat itu ada alamatnya, ketika menulis titi mangsa, nah alamatnya itu atau kota dibuatnya surat itu tidak dicantumkan kembali. Salah satunya bentuk-bentuk seperti itu. Ya, atau misalnya kata lampiran yang tidak ada lampirannya. Makanya lampirannya itu harus dihilangkan gitu ya. Nah, itu terkait dengan keekonomisan berbahasa. Ya. Begitu ya, semoga saja kegiatan-kegiatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh saya dengan teman-teman yang lainnya itu dapat bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.